Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 38. Masakan Italia. Tian beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ke meja makan yang diikuti oleh istrinya di belakangnya. Nadine merasa begitu sangat senang. Ini untuk pertama kalinya Nadine akan makan ditemani oleh ayah dari calon bayi yang sedang dikandungnya. Selama 3 bulan ini, Nadine melewati makan sendiri tanpa ditemani oleh Tian. "Apa kamu sudah makan?" tanya Nadine ketika melihat menu yang ada di atas meja masih dalam keadaan utuh. Tian menggelengkan kepalanya. "Aku ketiduran," ucapnya beralasan. Pria itu duduk di kursi makan dan istrinya duduk di sebelahnya. "Kalau begitu, ayo makan temani aku," ucap Nadine yang tersenyum, menunjukkan deretan giginya yang rapi dan putih. "Aku sekarang mengantuk. Bagiku, lebih enak lihat bantal daripada lihat makanan," ucap Tian yang duduk dengan mata yang masih belum terbuka. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu suaminya dalam keadaan mengantuk, namun Nadine tetap saja tidak mau peduli. Nadine hanya ingin suaminya menemaninya makan saat ini. Permintaan yang begitu sangat sederhana bila ia tidak menginginkan di tengah malam. Nadine memandang menu yang ada di atas meja bulat kaca yang berukuran besar. Memandangnya saja sudah membuat ia sangat berselera. Nadine begitu sangat menyukai masakan ala Italia yang menjadi favoritnya. Air ludahnya terasa menetes saat memandang bruschetta yang ada di dalam piring pipih berwarna putih. Selain bruschetta, risotto, ribollita, cannoli, panini, dan juga gnocchi yang membuat Nadine tidak sabar untuk secepatnya menyantap hidangan tersebut. Nadine mengambil bruschetta yang menjadi menu pembuka. Nadine mengambil potongan tomat dan keju yang sejak tadi ingin dimakannya. Nadine memasukkan sendok itu ke mulutnya. Rasanya begitu sangat enak ketika ia mengunyah tomat dan keju di mulutnya. Nadine memotong roti itu dengan sendok dan memasukkannya ke mulutnya. "Ini sangat enak. Apa kamu ingin coba?" ucapnya memandang Tian yang duduk dengan menopang dagunya dengan kedua tangan guna menahan wajahnya agar tidak mencium meja. "Cepatlah makan, aku sangat mengantuk," ucap Tian. Nadine menganggukkan kepalanya. Dengan sangat cepat Nadine memotong roti itu dengan sangat terburu-buru dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Belum habis roti di mulutnya, Nadine memasukkan roti dengan potongan yang berukuran besar ke mulutnya hingga mulutnya terisi penuh. Dalam waktu sekejap, Nadine menghabiskan bruschetta yang ada di dalam piringnya. Nadine melanjutkan mengambil risotto. Masakan Italia yang menggunakan bahan nasi ini sudah pasti mampu membuat perutnya terasa kenyang. "Risotto makan sedikit saja," ucap Tian ketika memandang istrinya yang akan memasukkan nasi itu ke dalam mulutnya. "Kenapa?" tanya Nadine memandang Tian. "Pembuatannya menggunakan bahan minuman. Tidak baik untukmu dan kandunganmu," ucap Tian menjelaskan. Nadine menganggukkan kepalanya. Nadine memakan risotto tersebut dan mengunyahnya ke dalam mulutnya. Rasa tumisan mentega bawang bombay ditambah kaldu terasa sangat enak menyentuh lidahnya. Mata Tian yang tadi sangat mengantuk dibukanya dengan sangat lebar. Tian sedang mengawasi istrinya yang memakan makanan yang tidak sehat untuk wanita yang sedang hamil. Tian lupa untuk melarang pelayan mengantarkan menu andalan ala Italia itu. Tian juga tidak memeriksa apa saja
yang diantarkan oleh pelayan. "Sudah, jangan ditambah lagi. Makanan yang lain masih banyak," ucap Tian ketika istrinya sudah memasukkan 3 sendok risotto ke mulutnya. Dengan sangat patuhnya Nadine menganggukkan kepalanya dan menyingkirkan piring yang berisi risotto. "Aku akan menjadi istri yang sangat baik dan penurut untukmu," ucap Nadine yang tersenyum manja. Tian menatap sendu wajah istrinya. Nadine mengambil mangkuk yang berisi ribolita, yang berisi sayuran yang dikentalkan dengan roti yang membuat kuahnya terasa kental dan juga memiliki sensasi rasa pedas. Potongan daging sapi yang empuk dan lezat membuat rasa ribolita sangat enak dan lezat. Nadine makan sop itu dengan sangat terburu-buru. Nadine tidak ingin suaminya marah karena lama menunggunya makan. Mulutnya diisi penuh dan kemudian mengunyahnya dengan sangat cepat. Tian yang sejak tadi mengantuk kini sudah tidak mengantuk lagi. Matanya sudah tidak mengantuk lagi. Pria itu terlihat begitu sangat fokus memperhatikan istrinya yang sedang makan. "Tidak usah terburu-buru, nanti kamu tersedak," ucapnya. Dengan mulut yang masih terisi penuh, Nadine menganggukkan kepalanya. Nadine melanjutkan makan sop sayur dan daging itu dengan sedikit pelan. Nadine menghabiskan 1 mangkuk sup sayur dan daging miliknya, kemudian menyingkirkan mangkuk kosong itu ke samping. Nadine masih meneruskan makanan panini. Nadine menggigit roti yang mirip sandwich itu. Irisan daging olahan, keju, potongan tomat dan tuna itu terasa begitu sangat enak, meskipun sudah dalam keadaan tidak panas. Nadine juga memakan gnocchi, cannoli yang merupakan menu terakhir yang disantapnya. Nadine meminum air mineral yang ada di meja. Nadine sejak tadi dia hanya fokus dengan makanannya. Setelah selesai makan, Nadine baru minum air yang ada di gelas bening tersebut. Tian sejak tadi memperhatikan istrinya, tidak menyangka bahwa istrinya mampu menghabiskan makanan yang begitu sangat banyak. "Apa kamu yakin tidak ingin makan? Bila ingin makan, aku akan menemanimu," ucap Nadine. Tian menggelengkan kepalanya. "Melihat kamu makan, aku sudah kenyang," ucapnya. Nadine tersenyum ketika mendengar ucapannya. "Aku tidak tahu, sekarang perutku mampu makan dengan porsi yang sangat banyak," ucapnya dengan sangat malu. Nadine lupa untuk menjaga sikapnya, karena ini adalah hari pertama dia makan di depan suaminya. "Tidak apa, itu karena kamu sedang mengandung," ucap Tian yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Tian kembali naik ke atas tempat tidur. Tian merasa begitu sangat serba salah saat memandang pakaian istrinya. Tian memandang Nadine yang merangkak naik ke atas tempat tidur dan memposisikan tubuhnya di samping Tian. "Mengapa kamu pakai baju seperti itu?" tanya Tian memandang baju istrinya yang sangat transparan. "Aku sedang hamil. Bila aku memakai dalaman, terasa sangat tidak nyaman," ucap Nadine yang asal memberi alasan. Tian diam ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu membalikkan tubuhnya dan memandang ke arah lain sambil memejamkan matanya. Nadine memandang punggung suaminya. "Sampai kapan kamu akan tidur dengan posisi seperti itu?" ucapnya di dalam hati yang memiringkan tubuhnya dan menatap punggung lebar milik suaminya. Tian membuka matanya ketika mendengar suara yang berasal dari kamar mandi. Tian baru mengingat bahwa saat ini dia sudah menikah. Tian beranjak dari atas tempat tidur dan melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi. Tian memandang istrinya yang berdiri di depan kloset dengan berusaha mengeluarkan isi perutnya. Tian berdiri di belakang Nadine dan mengusap-usap punggung wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut. Tian tidak tahu sejak kapan istrinya berada di dalam kamar mandi. Namun saat ini, wajah istrinya sudah tampak begitu sangat pucat. "Apa sudah selesai?" tanyanya.
Nadine menggelengkan kepalanya. Nadine mengusap keringat yang menempel di pelipis keningnya. Nadine beristirahat sejenak untuk melanjutkan usahanya, mengeluarkan apa yang selama malam tadi dimakannya. Nadine kembali mengeluarkan isi perutnya, hingga cairan bening berasal keluar dari dalam rongga mulutnya, yang artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dikeluarkannya. "Sudah?" tanya Tian. Nadine menganggukkan kepalanya. Air matanya menetes ketika merasakan perih di tenggorokannya. Tian menekan tombol untuk menyiram kloset dan menutup kloset duduk tersebut. Tian menggendong tubuh istrinya yang begitu sangat lemas dan mengangkatnya ke atas tempat tidur. Melihat kondisi istrinya seperti ini, Tian merasa sangat kasihan memandangnya.